siapa? Okay, I will answer group 10. The question is example of biological psychology. Biological psychology is a psychological approach from a biological aspect. Humans basically inherit physical traits from their parents or also from their grandparents and grandfather genetically. These characteristics are seen through the aspect of height, skin color, eye color, straight or curly hair, thickness of the lips, and so on. Likewise, biological physiologists see that human nature and behavior are also inherited from the original parent. In Indonesia, biological psikologi merupakan pendekatan psikologi dari aspek biologi. Manusia pada dasarnya mewarisi sifat-sifat fisik dari orang tuanya, nenek atau kakeknya secara genetik. Ciri-ciri ini tampak melalui aspek tinggi badan, warna kulit, warna mata, keadaan rambut lurus ataupun keriting, ketebalan bibir, dan sebagainya. Demikian pula, ahli biologikal psikologi melihat bahwa sifat dan tingkah laku manusia juga mengalami pewarisan daripada induk asal. Jadi, misalnya orang tuanya memiliki sifat disiplin dan rajin, maka keturunannya akan menirunya secara genetik. Bagaimana dengan grup 10? Are you get it? What I mean? Yes, I get it. Terima kasih. Okay, thank you. Okay, I will answer group 7. What is the role of educational psychology in learning activities? My answer, make an important contribution in solving problems faced by educators in formulating learning objectives. Helping educators pay attention to the characteristics and behavior of students before lesson begins. Contribute to knowing the learning process of students well, for example, by knowing the various types of development. Learning motivation and learning theories studied in educational psychology. Educators can use different learning systems and process according to their students. In Indonesia, memberikan kontribusi penting dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam merumuskan tujuan pembelajaran.
Membantu pendidik memperhatikan karakteristik dan perilaku peserta didik sebelum pelajaran dimulai. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi dalam mengetahui proses belajar peserta didik dengan baik. Contoh, dengan mengetahui berbagai jenis perkembangan, motivasi belajar, dan teori belajar yang dipelajari di psikologi pendidikan. Pendidik dapat menggunakan sistem dan proses belajar yang berbeda sesuai dengan peserta didik. How about group 7? Yes, thanks for the answer. Thank you. Okay, the next group 8, I will answer your question. Give example of the application of psychology and linguistics in learning. For example, by knowing the character of student and various kind of learning theories, appropriate learning strategy can be determined according to student psychology and linguistics play a role in improving student language in class. In bahasa, dengan mengetahui karakter peserta didik dan berbagai macam teori belajar, maka dapat ditentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan psikologi siswa, dan linguistik berperan untuk memperbaiki bahasa siswa di kelas. How about the A group? Thank you for your answer. Okay. Okay, I will answer from group 1 by Nurjana. What is the purpose of psychology? The purpose of psychology is to study the process of human reason in the form of reaction when a stimulus occurs, and then control the behavior, namely about human behavior towards the environment. In Indonesia, tujuan dari psikologi adalah untuk mengkaji proses akal manusia berupa reaksi jika sebuah rangsangan terjadi dan selanjutnya mengontrol perilaku tersebut, yaitu seputar perilaku manusia terhadap lingkungannya. Jika seseorang sedang mengalami bad mood yang parah, maka dia akan gampang emosi ketika kita berinteraksi dengannya. Itulah tujuan dari psikologi, untuk meneliti kementalan dari seseorang, apa yang menyebabkan mereka merasa terganggu. Okay, group 1, are you get it what I mean? Yes, I'm get it. Thank you. You're welcome.
I will answer question from group 4. What are the similarities between psychology and linguistics? My answer. However, the relationship between the two is the same for examining language as a formal object, but with different material objects where linguistics studies the structure of language, while psychology studies about language behavior or language process. In Indonesia, persamaan dari keduanya. Akan tetapi, hubungan dari keduanya adalah sama-sama untuk meneliti bahasa sebagai objek formal. Namun, dengan objek materi yang berbeda, di mana linguistik mengkaji tentang struktur bahasa. Sementara, psikologi mengkaji tentang perilaku berbahasa atau proses berbahasa. How about group 4? Okay, thank you, Salma. Thank you. Okay, I will answer the last group. The question is, what is psychodynamic or psychology? My answer is psychodynamic physiology or psychodynamic is the branch of study in psychology regard the underlying factor affecting behavior in a person, especially the subconscious mind. Everyone has experience in their life and childhood that affect their day-to-day life, choice, and behavior. This form of psychology focus on those factors, how they intertwine in the development and mindset of individual, and how this finding can be used in the therapy and understanding the human psyche and general. In bahasa, psikologi psikodinamik atau psikodinamika adalah cabang studi dalam psikologi mengenai faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi perilaku seseorang, terutama pikiran bawah sadar. Setiap orang memiliki pengalaman dalam kehidupan masa kecil dan kehidupan masa kecil mereka itu mempengaruhi kehidupan mereka, pilihan mereka, dan perilaku mereka sehari-hari sampai sekarang. Bentuk psikologi ini berfokus pada faktor-faktor bagaimana mereka terjalin dalam perkembangan pola pikir individual mereka dan bagaimana temuan ini dapat digunakan dalam terapi dan pemahaman jiwa manusia secara umum. How about the last group?
Okay, thank you for the answer. I get it what you answer for my questions. Thank you. Okay, thank you. Next question. Okay, I will answer the question from group 3. The difference between psychology and psychiatry. In general, there are three main differences between psychiatrists and psychologists. The first is psychiatrists are medical doctors, while psychologists are not. The second is psychiatrists can prescribe drugs, while psychologists cannot. The third, psychiatrists diagnose illnesses, administer treatment, and provide a variety of therapies for serious and complex mental illnesses. Meanwhile, psychologists only focus on providing physiotherapy or talk therapy to help patients. In Indonesia, secara umum, ada 3 perbedaan utama antara psikiater dan psikologi. Pertama, psikiater adalah dokter medis, sementara psikologi tidak. Kedua, psikiater bisa meresepkan obat, sementara psikologi tidak bisa. Ketiga, psikiater mendiagnosis penyakit, mengelola perawatan, dan menyediakan berbagai terapi untuk penyakit mental yang kompleks dan serius, sementara psikologi hanya fokus pada pemberian psikoterapi atau terapi bicara untuk membantu pasien. Jadi, psikiater itu adalah dokter yang mampu merawat pasien dan menganalisis penyakitnya, sedangkan psikologi tidak bisa dikatakan mampu memberikan perawatan atau memberikan obat kepada pasiennya, tetapi hanya bisa memberikan terapi atau solusi terhadap pasiennya. Group 3, are you get it? Yes, thank you for the answer. Okay, I will answer group 6. Does the introvert fall into a distinct bad thing? My answer, having an introverted personality is not a bad thing. Introverted personalities do look different when mingling in a crowd. People with introverted personalities are more comfortable alone because being a crowd or especially a group of strangers makes them feel like their body energy is being sucked in. He will feel bright and like they are energy. He will feel better, less nervous, and much more comfortable. Indonesia memiliki kepribadian introvert bukanlah hal yang jelek. Kepribadian introvert memang terlihat berbeda jika sedang berbaur di keramaian. Orang dengan kepribadian introvert lebih nyaman sendirian karena berada di tengah keramaian terutama sekumpulan orang asing.
sehingga membuatnya merasa energi tubuhnya tersedot. Ia akan merasa jenuh dan tidak nyaman. Perasaan ini membuat introvert lebih memilih untuk menyendiri, karena dengan bersamanya dirinya sendiri, introvert merasa seperti tercharge energinya. Ia akan merasa lebih baik, tidak gugup, dan jauh lebih nyaman. How about group 6? Okay, I got it. Thank you for your answer. Thank you. Manusia menjadi sebuah susunan kata-kata, gabungan beberapa kata yang menjadi kalimat dan menjadi alat untuk menyampaikan pesan kepada seseorang dalam bentuk komunikasi. Nah, inilah proses ini yang dinamakan psycholinguistic. Ya, psycholinguistic attempts to determine how these structures, bagaimana bentuk-bentuk ini bisa menghasilkan makna. If linguist is about language, psycholinguistic is about the brain, ya. Jadi ini erat hubungannya dengan otak manusia sebagai alat utama yang memproduksi bahasa pada manusia. Kemudian definition of psychology and linguistic ada berbagai macam, ya. Ada berbagai macam teori yang membahas tentang psikologi and linguistic. Ya, sebagaimana kita ketahui, psycholinguistic itu adalah penggabungan antara dua kata, yaitu psychology and linguistic. Psycholinguistic mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurologis yang mana memungkinkan otak manusia memperoleh bahasa, menggunakan bahasa, dan memahami bahasa. Jadi kajiannya ini agak bersifat filosofis, karena pemahaman tentang bagaimana otak manusia itu berfungsi. Jadi psikolinguistik itu sangat berhubungan dengan psikologi kognitif. Kemudian psikolinguistik ini meliputi proses kognitif yang bisa menghasilkan kalimat yang mempunyai arti dan benar secara tata bahasa. Dari perbenaran kata dan struktur bahasa, termasuk proses bagaimana kita bisa memahami ungkapan, kata, tulisan, dan sebagainya. Psikolinguistik ini juga mempelajari tentang bagaimana seorang anak-anak itu bisa memperoleh bahasa dan bagaimana perkembangan bahasa ini seiring dengan perkembangan waktu. Kita mulai dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Jadi perkembangan kejiwaan seseorang juga ini akan mengembangkan kemampuan berbahasa seseorang. Oke. Di makalah kelompok 2, in discussion in chapter 2, psychologists are interested in the way biological and social factors influence how we behave and how interests and abilities differ from person to person. Jadi psikologis ini seorang ilmuwan tentang ilmuwan kejiwaan ini hanya memperhatikan bagaimana proses biologis dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, termasuk di dalam bagaimana kita menghasilkan bahasa. Psychology is an experimental and observational science. Jadi ilmu psikologi itu adalah ilmu tentang eksperimen atau percobaan dan observational science. Jadi bagaimana kita mengamati tingkah laku seseorang. In which evidence from research studies is used to develop and evaluate theories. Jadi psychology is the science of mind and behavior. Jadi menurutnya ini psikologi itu adalah ilmu tentang mind, pikiran, and behavior. Jadi kesimpulannya ini psychology is the science of mind and behavior, pikiran dan
perilaku manusia. Sementara linguistic studies the use of language and everyday life. Jadi linguistik itu mempelajari tentang penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. The ways in which it varies across society. Jadi kemudian perbedaan-perbedaan bahasa yang muncul berdasarkan perbedaan komunitas, ya. Komunitas ini apakah berbeda suku, berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, akan menentukan jenis-jenis bahasa yang akan kita produksi, yang akan kita pahami. Ya, tentu saja kita pahami semua bahwasanya kita semua berasal dari suku yang berbeda-beda dan menghasilkan ragam-ragam bahasa yang berbeda pula karena setiap budaya memiliki bahasanya sendiri. Nah, kenapa bisa? Ya, itu tergantung dari bagaimana setiap kebudayaan itu mengembangkan jenis seragam bahasanya sendiri. Ya, contoh saja kita di Sulawesi Selatan ini ada berbagai macam jenis bahasa. Ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis, ada bahasa Konjo, ada bahasa Endrekang, ada bahasa Toraja, ada bahasa Mandar, ya. Itu tergantung dari background